Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Chandra dari kelas Matematika DK 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh permasalahan. Baiklah, adapun mind mappingnya seperti ini. Kita akan membahas tentang akses data langsung, menjumlahkan deret, mengelompokkan data, memilih operasi berdasarkan pilihan, menghitung nilai rata-rata dan varians, masalah stok pada sebuah toko buku, pembayaran cicilan, penyemprotan tanaman, analisis pemain hoki, dan perubahan populasi ikan laut. Yang pertama yaitu contoh permasalahan akses data langsung. Seorang sekretaris memerlukan program sederhana yang dapat membantunya untuk mengetahui nomor telepon seseorang dengan cepat tanpa harus membuka-buka buku agenda. Andai nama orang tersebut yaitu Anton, nomor telepon 0411 324 678. Ada Bahrul, nomor telepon 021 434 6783. Kemudian Charles 022 256 1234. Ada Daud yaitu 0411 567 342. Lalu ada Endang 0411 344 235. Analisis: ketika program dijalankan, maka akan muncul permintaan untuk dimasukkan nama. Lalu nama kemudian dicari, misalkan dengan rentetan if, then, else, atau dengan instruksi case. Bila nama tersebut ketemu, maka nomor telepon akan ditampilkan. Bila nama tersebut tidak ada, maka tampil nama tersebut tidak ada. Algoritma buku telepon: mencari nomor telepon seseorang. Definisi variabel: string, nama, nomor telepon, rincian langkah-langkah. Write, ketik namanya. Read, nama. Case, nama. Anton, nomor telepon 0411 324 678. Bahrul, nomor telepon 021 434 6783. Charles, nomor telepon 022 256 1234. Daud, nomor telepon 0411 567 342. Endang, nomor telepon 0411 344 235. Default, nomor telepon nama tersebut tidak ada. Encase, write, nomor telepon. Awal sub nama 1. Case awal A for I sama dengan 1 to N. If nama sama dengan nama AI, then nomor telepon AI, break. B for I sama dengan 1 to N. If nama sama dengan nama BI, then nomor telepon BI. Z for I sama dengan 1 to N. If nama sama dengan nama ZI, then nomor telepon ZI default. Nomor telepon nama tersebut tidak ada. Lalu encase. Selanjutnya, contoh permasalahan menjumlahkan deret. Buatlah sebuah algoritma untuk menghitung jumlah deret dengan n buah suku sebagai berikut. S sama dengan 1 kurang setengah tambah seperempat dikurang 1/6 tambah 1/8 dikurang 1/10 tambah 1/12 dikurang 1/14. Analisis: 1. Ketika dijalankan, maka akan ada permintaan untuk memasukkan jumlah suku n. 2. Bila diperhatikan, maka tanda berselang-seling positif dan negatif, positif ganjil tanpa positif, positif genap bertanda negatif. Lalu nilai yang dijumlahkan adalah kelipatan dari setengah yang dikalikan sesuai dengan posisinya. Algoritma jumlah deret 6. Menjumlahkan deret bersuku n. Definisi variabel: integer n, cacah k, real s,
Rincian langkah. Write, berapa banyak suku. Read, S sama dengan 1, cacah sama dengan 1, K sama dengan 0. While cacah kurang dari sama dengan N, do cacah tambah 1, K tambah 2. If cacah 2 sama dengan 0, then S kurang 1 per K, else S tambah 1 per K, and if. And while, write, jumlah deret sama dengan S. Algoritma jumlah deret V2. Cara lain untuk menghitung jumlah deret. Definisi variabel. Integer N, cacah K tanda, real S. Rincian langkah. Write, berapa banyak suku. Read, S1, cacah 1, K0, tanda positif 1. While, cacah sama dengan N, do, K sama dengan K tambah 2, cacah tambah 1, tanda min 1 kali tanda S sama dengan S tambah tanda kali 1 per K. And while, write, jumlah deret sama dengan S. Selanjutnya mengelompokkan data. Apabila dari keyboard dimasukkan n buah data bilangan bulat dan kemudian akan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kelompok ganjil dan genap. Dalam bentuk penjumlahan, maka outputnya akan seperti ini. Jumlah bilangan ganjil sama dengan titik-titik, jumlah bilangan genap sama dengan titik-titik. Analisis, berapa banyak data harus diketahui terlebih dahulu. 2. Lakukan perulangan sebanyak n kali untuk yang pertama meminta data, kemudian memeriksa data apakah termasuk ganjil atau genap, lalu menjumlahkan data sesuai kelompok. Kemudian tampilkan hasil penjumlahan. Algoritma ganjil genap. Mengelompokkan data dalam bentuk penjumlahan bilangan ganjil dan genap. Deklarasi. Integer cacah n, angka genap ganjil. Deskripsi. Write, berapa banyak bilangan. Read, cacah 1, genap 0, ganjil 0. Repeat. Write, memasukkan bilangan ke cacah. Read, angka. If angka persen 2 sama dengan 0, then genap tambah angka, else ganjil tambah angka, and if cacah sama dengan cacah tambah 1, until cacah sama dengan n. Write, jumlah bilangan ganjil sama dengan ganjil. Write, jumlah bilangan genap sama dengan genap. Kemudian memilih operasi berdasarkan pilihan. Andaikan operasi terhadap dua bilangan dapat dipilih melalui menu sebagai berikut. Pilih operasi yang diinginkan. Penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Jenis operasi. Masukkan angka 1, masukkan angka 2, kemudian hasil sama dengan titik-titik. Masih mau coba Y per T. Apabila jawaban untuk mencoba ulang adalah Y, maka menu operasi di atas akan dimunculkan kembali dan proses yang sama berulang hingga jawaban pengguna program adalah T. Menghitung nilai rata-rata dan varians. Algoritma nilai rata dan varians. Menghitung nilai rata dan varians dari n buah bilangan. Definisi variabel. Integer n, i, real, x, sk, rata, varians. Rincian langkah. Write, berapa banyak bilangan. Read, s sama dengan 0, k 0, for 1 dikurang 1 to n step 1. Write, masukkan bilangan ke i. Read, x, s sama dengan s tambah k sama dengan k tambah x kuadrat x. And for, rata sama dengan s per n, varian sama dengan k dikurang s dikali s per n dikali n kurang 1. Write, rata-rata sama dengan rata. Write, varian sama dengan varians. Selanjutnya, masalah stok pada sebuah toko buku. Informasi awal yang tersedia bagi toko buku kampus adalah sebagai berikut. 1.
kode buku berupa kode 5 digit. 2. Jumlah yang ada pada stok toko buku. 3. Klarifikasi buku. Angka 1 menyatakan buku wajib. Angka 2 menyatakan bacaan tambahan. 4. Perkirakan jumlah mahasiswa yang mengikuti program mata kuliah tertentu. 5. Status buku. Bila 1 berarti buku baru, 0 berarti buku lama. 6. Harga beli dari penerbit. Selanjutnya, penanaman variabel adalah sebagai berikut. Kode buku, kode. Jumlah stok. Klarifikasi buku, kelas. Jumlah mahasiswa, jumlah. Status buku, status. Harga beli, harga. Margin lab, laba. Total margin laba, total. Jumlah pesanan, ragam buku, ragam. Jumlah buku, jumbo. Selanjutnya, pembayaran cicilan. Di sini kita ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu modal, kedua bunga, yang ketiga laba, yang keempat cicilan. Rincian langkahnya sebagai berikut. Masukkan data utama. Write, masukkan modal yang akan dipinjam. Read modal. Write, masukkan bunga pinjaman per tahun. Read bunga. Write berapa tahun akan dipinjam. Read lama. Melakukan proses perhitungan. Bunga sama dengan bunga per 12. N sama dengan lama kali 12. Cicilan sama dengan modal dikali bunga ditambah 1 pangkat N per bunga tambah 1 pangkat N kurang 1. Write pembayaran cicilan setiap bulan dengan rupiah cicilan. Membuat daftar pembayaran. RLN tahun, bulan, modal terbit, bunga terbayar. For tahun sama dengan 1 itu lama, bunga tahunan 0,0, bunga modal tahunan 0,0. For bulan 1 itu 12, bunga bulanan, bunga dikali modal bulanan, cicilan dikurang bunga bulanan, bunga tahunan tambah bunga bulanan. Write tahun, bulan, modal bulanan. N4 write akhir tahun sama dengan tahun. Write modal terbayar sama dengan modal tahunan. Bunga terbayar sama dengan bunga tahunan. RLN sisa uang modal sama dengan modal. Kemudian N4. Selanjutnya yaitu penyemprotan tanaman. Algoritma penyemprotan. Menghitung biaya penyemprotan tanaman. Pertama, deklarasi. String, nama, real, luas, biaya, potongan 1, potongan 2, jam pot. In type, deskripsi. Masukkan data petani. Kemudian write ln, masukkan data petani. Write nama petani. Read line nama. Write luas lahan. Write luas. Write tipe penyemprot. Write tipe. Menghitung biaya cash type of 1. Biaya luas 250.000. 2. Biaya luas 500.000. 3. Biaya luas dikali 750.000. Biaya luas 1.250.000. Default. Write tipe penyemprotan, salah ulangi. Exit and cash. Kemudian menghitung potongan. If luas lebih dari 100, then potongan 1 sama dengan 0,1 kali biaya. Else potongan 1 sama dengan 0,0 and if biaya sama dengan biaya dikurang potongan 1. If atau biaya lebih dari 150 juta, then potongan 2 sama dengan 0,1 dikali biaya dikurang 150 juta. Else potongan 2 sama dengan 0,0 and if
Biaya sama dengan biaya dikurang potongan 2, jam potongan 1 tambah potongan 2, kemudian menampilkan hasil. Alright, SDR nama mendapat potongan rupiah jam pot, right, dan harus membayar biaya rupiah biaya. Kemudian analisis pemain hoki. Suatu tim hoki memerlukan beberapa data dari setiap pemainnya, antara lain 1. Nama pemain, umur, tinggi badan, berat badan, skor musim, tanding yang lalu, assist, membantu teman hingga scoring, musim lalu, penalti yang diperoleh, dan faktor liga. 2. Nilai setiap pemain dihitung sebagai berikut. Nilai sama dengan skor tambah assist tambah penalti per 4 ditambah tinggi tambah berat per 5 dikurang umur kali faktor liga. Buatlah algoritma yang bisa membaca 20 orang anggota tim, kemudian menghitung nilai masing-masing pemain. Buatlah daftar penilaian pemain ini dan kemudian cantumkan nama pemain yang memiliki nilai tertinggi di akhir daftar. Algoritma nilai pemain menghitung nilai setiap anggota tim hoki. Definisi variabel: string, nama max, in, umur, skor, assist, penalti, n, real, tinggi badan, real, nilai faktor maksimal. Rincian langkah: memproses data pemain, n sama dengan 20, max sama dengan 0,0, for index sama dengan 1 ton. Baca data awal pemain. Write masukkan data pemain ke index. Write nama pemain, deadline nama, write umur, deadline umur, kemudian write tinggi dalam sentimeter, RLN tinggi, write berat dalam kilogram kali RLN berat, write assist, deadline assist, write penalti, deadline penalti, write faktor, deadline faktor. Menghitung nilai, yaitu nilai sama dengan skor ditambah assist ditambah penalti per 4 ditambah tinggi ditambah berat per 5 dikurang umur dikali faktor mencari nilai tertinggi. If nilai lebih dari maksimum, then maksimum sama dengan nilai. And for right, nilai tertinggi adalah maksimal, right, and pemain dengan nilai tertinggi adalah nama maksimal. Selanjutnya yaitu perubahan populasi ikan di laut. Kementerian Perikanan mewajibkan setiap pedagang ikan di seluruh tempat pelelangan ikan untuk melaporkan jenis ikan yang dijualnya beserta volumenya setiap akhir bulan. Kementerian Perikanan akan mengolah data ini dengan suatu database sehingga pada akhir tahun dapat diketahui volume ikan tertentu yang berhasil ditangkap. Pengurangan volume ikan tertentu yang lebih besar dari 30% mengandalkan adanya pengurangan jenis ikan tersebut, sehingga hasil tangkapan nelayan menurun. Sebaliknya, peningkatan penangkapan melebihi 50% bisa berarti bahwa populasi ikan tersebut meningkat. Namun, peningkatan penangkapan ikan yang melebihi batas akan membahayakan populasi ikan di masa depan. Susunlah sebuah algoritma yang menerima data dari database berupa nama atau jenis ikan, volume tangkapan tahun lalu, dan volume tangkapan tahun ini. Kemudian hitung perubahan volume tangkapan melalui formula perubahan sama dengan volume tahun ini dikurang volume tahun lalu per volume tahun lalu dikali 100%. Algoritma populasi ikan. Deklarasi: string nama ikan, in volume tahun ini, volume tahun lalu, real perubahan, in and index. Deskripsi: andaikan ada 50 macam ikan yang diawasi, n 50, index 1, while index n 2. Write masukkan data ikan ke index, deadline nama ikan, volume tahun ini, volume dan volume tahun lalu. Hitung perubahan volume. Perubahan volume tahun ini dikurang volume tahun lalu per volume tahun lalu. If perubahan lebih dari 0,5, then write index nama ikan. Perubahan 100
positif, else if dikurang 1 dikali perubahan lebih dari 0,3, then write an index nama ikan perubahan kali 100, else write index nama ikan perubahan kali 100, and if index tambah 1, and while. Sekianlah tentang pemecahan masalah yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.